Fal fakiruh mongko utawi kang den arane fakir. Yang dinamakan fakir. Fal fakiru mongko utawi kang den arane fakir fi zakati ing dalam bab zakat. Huwa iku utawi fakir. Alladzi iku wong. La malah yang tidak punya harta. La malah yang tidak punya harta iku maujud lahu kedui wong. Wala kasabat dan tidak punya pekerjaan itu maujud ya kau kang tomipo opo kasab. Maukian ing dalam tempat tomipo min hajatihi sangkeng waalaikumsalam min hajatihi sangkeng hajati man min hajatihi sangkeng hajati man. Jadi definisi dari fakir atau yang dinamakan fakir dalam bab zakat, seseorang yang tidak punya harta, seseorang yang tidak punya kasab atau penghasilan yang mencukupi kebutuhannya. Nah, itu fakir. Fakir dalam bab zakat. Halaman berapa, Naila? Halaman dari atas baris ke 7. Ketemu malah. Nah. Lah sekarang amma fakirul aroya. Adapun utawi fakir aroya. Fawa mongko utawi fakir aroya man iku wong la naqadah yang tidak punya uang sama sekali biyadihi ing dalam tangannya man. Kalau fakir dalam bab aroya itu, ini dalam bab jual beli. Orang yang memang sama sekali di tangannya nggak ada uang. Kalau dalam bab zakat bisa jadi punya tapi tidak mencukupi. Karena dalam bab zakat orang yang nggak punya harta atau orang yang nggak punya penghasilan yang sampai mencukupi kebutuhannya. Berarti dia punya tapi nggak cukup. Itu definisi fakir. Sekarang wal miskin utawi kang den arani miskin. Wal miskinu utawi kang den arani miskin man iku wong. Qadara kang mampu sapa man. Miskin itu orang yang mampu ala malin atas harta. Au kasbin atau penghasilan. Ya kau kang tomipo kulun opo saban-saban suwici-wici minhuma sangkeng malun au kasbun. Maukian ing dalam tempat tomipo min kifayatihi sangkeng kebutuhannya man. Wala yakfihi wala yakfi lan tidak mencukupi opo kulun hi ing man. Wala yakfi dan tidak mencukupi opo kulun. Kulun itu isinya malun atau kasab. Hi ing man. Contohnya kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man. Kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asyarati darahima maring 10 dirham. Orang butuh 10 dirham, tiap harinya 10 dirham. Tapi wa indahu lan iku ing dalem man yang dia miliki cuman sab'atun utawi 7 dirham. Jadi gini, fakir miskin ini ada kesamaan cuman ada perbedaan. Kesamaannya seperti ini.
sama-sama tidak sampai menyukupi kebutuhannya. Perbedaannya, kalau fakir yang dia miliki di bawah separuh. Paham ya? Kalau fakir yang dia miliki di bawah separuh, contohnya kebutuhannya 10 dirham, tapi yang dia miliki 5, yang dia miliki 4 atau 3 dirham. Jelas tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin yang dia miliki lebih dari separuh, akan tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Contohnya miskin, kebutuhannya 10 dirham. Yang dia miliki 6 dirham atau mungkin 7 dirham, tapi tidak sampai pada 10. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, fakir dengan miskin ini ada kesamaannya. Kesamaannya sama-sama tidak sampai mencukupi pada kebutuhannya. Perbedaannya, kalau fakir itu yang dia miliki tidak sampai separuh. Kalau mestinya 10, tapi yang dia miliki 3 atau 4, di bawah separuh, di bawah 5. Kalau yang miskin lebih dari separuh, tapi tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Contohnya, kalau yang dibutuhkan 10, yang dia miliki hanya 7 atau hanya 6. Paham ya? Nah. Yang ketiga, wal amilu utawi kang den arani amil. Wal amilu utawi kang den arani amil man iku wong istakmalahul imam. Istakmala kang melantik atau mempekerjakan atau melantik hu ing man al imamu sopo imam. Ala ahdi shadaqati atas mengambil piro-piro zakat. Atas mengambil piro-piro zakat, wadaf iha lan menyerahkan as-shadaqat. Wadaf iha lan menyerahkan as-shadaqat, menyerahkan limustahiqiha maring piro-piro wong kang berhak zakat. Limustahiqiha maring piro-piro wong kang berhak menerima zakat. Sekarang amil. Amil itu adalah seseorang yang dipekerjakan imam. Tujuannya apa? Tugasnya mengambil atau menerima zakat dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Contohnya di masjid-masjid, di musola-musola ada banner panitia zakat. Itu namanya amil. Dianggap amil kalau memang mendapat SK dari pemerintah. Paham ya? Jadi panitia zakat di masjid-masjid, musola-musola, mereka dianggap panitia, dianggap amil secara fikih, amil secara agama, dianggap amil kalau mendapat SK dari pemerintah. Kalau tidak mendapat SK, cuman SK dari takmir masjid, itu namanya bukan amil, tapi sukarelawan. Paham ya? Panitia zakat, tapi tidak mendapat SK dari pemerintah, cuman dari takmir masjid, makanya sukarelawan. Berarti tidak berhak menerima zakat. Pada tahun 2017 saya musyawarah, amil itu paling rendah di tingkat kabupaten atau tingkat kota. Berarti tingkat kecamatan bukan amil. Apalagi tingkat ranting ya, tingkat desa bukan amil. Cuma kalau nggak salah pada tahun 2022 apa 2021 gitu ada perubahan. Amil itu bisa berlaku pada tingkat desa atau tingkat ranting. Sehingga takmir atau pengurus masjid, pengurus musola yang kalau di NU yang mendapat SK dari Lazisnu, paham ya? Kalau di NU
yang mendapat SK dari Lasisno, oh berarti itu amil. Kalau nggak salah tahun 2021 apa 22 gitu. Pokoknya baru. Sehingga karena itu amil berarti berhak menerima zakat. Paham ya? Jadi kalau di NU yang meng-SK adalah Lasisno. Nah, memberi. Jadi dari pihak pengurus masjid, pengurus mushola mengajukan. Nah, kirim proposal ke Lasisno. Akhirnya dari pihak Lasisno nanti yang meng-SK. Di SK ada sekian orang, nanti ditunjuk menjadi panitia zakat dan itu amil. Kenapa? Karena sudah di SK. Wis. Jelas ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.